Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 04 SAKM 003, kelompok 10, mata kuliah Perilaku Organisasional. Dengan dosen pengampu Haja Endah Vinataryani SEMM. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Contoh Kasus Kepemimpinan dan Kerjasama. Sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Adi Guna, dengan NIM 2010 1120 1271. Selanjutnya ada Dwi Suryani dengan NIM 2010 1120 1491. Untuk materi contoh kasus kepemimpinan akan dibacakan oleh saya. Contoh kasus kepemimpinan. Juanda bekerja sebagai seorang manajer di perusahaan PT Abdi Abadi dengan membawahi 600 karyawan. Kepemimpinan Juanda yang ia jalankan menunjukkan sikap yang dilakukan sendiri dan sering membuat keputusan yang dibuatnya sendiri. Atas keputusannya tersebut, karyawan menunjukkan sikap yang tidak puas, agresif, dan dilakukan sepihak dan selalu tidak mengikut sertakan bawahan dalam berpartisipasi untuk pengambilan keputusan. Akan tetapi, semua keputusan yang dibuat Juanda itu dilakukan yang terbaik. Semua bawahan mengikuti perintahnya untuk kepentingan keberhasilan perusahaan karena yang Juanda analisis selama dalam kepemimpinannya, sikap bawahan yang beragam dan susah diatur yang mengakibatkan pengambilan keputusan yang ia lakukan sendiri. Gaya kepemimpinan yang dilakukan Juanda adalah gaya kepemimpinan otokratis. Karena dalam menjalankan tugas sebagai seorang manajer, Juanda melakukan semuanya dengan sendiri, mengambil keputusan atas pertimbangan diri sendiri, tidak melibatkan para karyawan. Keuntungan gaya kepemimpinan ini, keputusan dapat diambil dengan cepat, adanya perintah yang jelas dan konsisten, serta dapat memastikan semua kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemimpin, terutama terjadi peningkatan produktivitas. Kerugiannya adalah para bawahan akan merasa lebih kaku dan menimbulkan keterpaksaan dalam mengerjakan sebuah tugas. Kreativitas atau ide karyawan akan sulit untuk dimunculkan, sehingga menghambat perkembangan kemampuan para bawahan. Suasana di perusahaan tidak terasa nyaman. Dalam hal motivasi bawahan Juanda di perusahaan ini kurang, karena semua keputusan diambil sendiri tanpa melibatkan bawahan, sehingga kerjasama akan terjalin secara kurang baik. Pemimpin sangat perlu memotivasi bawahan, karena kunci kesuksesan organisasi adalah organisasi terbuka yang mengedepankan komunikasi, sehingga mencegah kesalahpahaman akibat adanya miscommunication. Saran dari kelompok kami adalah untuk merubah keadaan, seharusnya digunakan gaya kepemimpinan yang demokratis. Mengapa menggunakan gaya ini? Karena akan terjadi interaksi atasan dengan bawahan yang akan menghasilkan nilai positif. Contohnya, seorang atasan menerima berbagai masukan dari karyawannya, yang mungkin akan bertambah baik pada perusahaannya, sehingga diharapkan perusahaan tersebut dapat berkembang dengan baik. Untuk materi selanjutnya, contoh kasus kerja sama tim akan dibacakan oleh Dwi Suryani. Contoh kasus kerjasama tim studi kasus PT Like Instrumenindo Jakarta. Perusahaan jasa konstruksi dalam pembangunan nasional sangat berperan khususnya dalam pembangunan fisik, di mana dalam menjalankan kegiatannya sering menghadapi kendala,
baik internal maupun eksternal, sehingga diperlukan suatu organisasi yang efektif dan sistem manajemen yang baik agar mampu mengatasi kendala tersebut dan proyek selesai pada waktunya dengan kualitas pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tim proyek di PT Like Instrumenindo Jakarta dibentuk oleh pimpinan perusahaan dengan tujuan menyelesaikan suatu proyek berdasarkan persyaratan tertentu, di mana seluruh anggota organisasi dan pemimpinnya merupakan bagian dari sumber daya manusia perusahaan yang secara formal membentuk tim kerja yang terdiri dari anggota dengan perilaku tertentu. Berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran organisasi dalam proses pelaksanaan proyek, terdapat berbagai hambatan dan penyimpangan yang sangat mengurangi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja, yaitu terjadi keterlambatan dalam penyelesaian proyek karena terjadinya pekerjaan ulang atau perbaikan-perbaikan dari berbagai pekerjaan yang belum memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, dan realisasi biaya yang selalu melampaui rencana biaya yang telah ditetapkan. Untuk itu, perlu dilakukan pengukuran, pengolahan, dan analisis terhadap suasana kerja para anggota tim proyek, khususnya tim desain, quantity superior, dan supervisor di PT Like Instrumenindo Jakarta. Hasil studi lapangan, pengolahan data, dan analisis menunjukkan: 1. Ketidakjelasan tujuan tim, 2. Kurangnya kerjasama antar anggota tim, 3. Kepemimpinan yang kurang baik, 4. Kurang saling memberi informasi. Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas kinerja pada perusahaan pengembang PT Like Instrumenindo Jakarta ini didasari oleh membentuk tim kerja yang efektif. Membentuk tim kerja yang efektif merupakan efektivitas tim kerja didasarkan pada dua hasil, yaitu hasil produktif dan kepuasan pribadi. Kepuasan berkenaan dengan kemampuan tim untuk memenuhi kebutuhan pribadi para anggotanya. Hasil produktif berkenaan dengan kualitas dan kuantitas hasil kerja seperti yang didefinisikan oleh tujuan-tujuan tim. Ciri-ciri yang efektif. 1. Tujuan yang sama. Jika semua anggota tim mendayung ke arah yang sama, pasti kapal yang didayung akan lebih cepat sampai ke tempat tujuan daripada jika anggota tim yang mendayung ke arah yang berbeda, berlawanan, ataupun tidak mendayung sama sekali karena bingung ke arah mana harus mendayung. Jadi pastikan bahwa tim memiliki tujuan dan semua anggota tim tahu benar tujuan yang hendak dicapai bersama. 2. Resolusi konflik. Dalam mencapai tujuan mungkin saja ada konflik yang harus dihadapi, tetapi konflik ini tidak harus menjadi sumber kehancuran tim. Sebaliknya, konflik ini yang dapat dikelola dengan baik bisa dijadikan senjata ampuh untuk melihat satu masalah dari berbagai aspek yang berbeda, sehingga diperoleh cara baru, inovasi baru, ataupun perubahan yang memang diperlukan untuk melaju lebih cepat ke arah tujuan. 3. Share power. Jika ada anggota tim yang terlalu dominan hingga segala sesuatu dilakukan sendiri, atau sebaliknya, jika ada anggota tim yang terlalu banyak menganggur, maka pasti ada ketidakberesan dalam tim yang lambat laun akan membuat tim jadi tidak efektif. Jadi, tiap anggota tim diperlukan kesempatan untuk menjadi pemimpin, menunjukkan kekuasaannya di bidang yang menjadi keahlian dan tanggung jawab mereka masing-masing, sehingga mereka merasa ikut bertanggung jawab untuk kesuksesan tercapaian tujuan bersama tim. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengubah individu menjadi pemain tim, yaitu seleksi, pelatihan, dan ganjaran. Tim dan Demikian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.